Halo, mana ini dia? Halo, selamat malam teman-teman. Halo, halo, halo. Oke, sebelum kita lanjut, apakah teman-teman bisa dengar suara saya dengan jelas? Dengar suara saya dan juga lihat saya. Saya punya doll gitu ya. Secara loud and clear, oke. Tadi teman-teman, saya lagi belajar satu hal, coba. Pembulatan di Excel gitu ya. Gimana caranya? Cara membulatkan nilai angka di Excel. Ini saya belum tahu, nanti saya coba cari tahu caranya. Oke, nanti kita lihat ya. Jelas, selamat malam semua. Malam Mas akhirnya setelah 10 hari nggak ikut live. Welcome back Mas Karunia Adi. Oke, hari ini hari Senin ya. Jadi hari Senin kita akan kembali ke mode charting seperti biasa gitu ya. Kita akan melakukan charting lagi seperti biasa teman-teman. Bedanya, ini EMA Weekly saya delete aja. Ini EMA Daily. Kita akan bahas beberapa setup kita ya teman-teman. Ada beberapa setup kita yang kena SL, ada beberapa yang TP1 gitu ya. Nah, kita akan bahas beberapa setup, kurangnya di mana, plusnya di mana. Kalau teman-teman ada ambil beberapa setup, kita akan review. Mana Duren? Ada di belakang. Kita akan review yang hit SL, yang hit TP gimana ya. Ingat, goals teman-teman di sini adalah belajar, belum make money ya. Kita goalsnya adalah trade for skill dulu. Ini akun yang kita tradingkan ya teman-teman. Ini akun yang kita tradingkan ke setiap kali live ya. Setiap kali live saya tradingkan di sini. Jadi saya nggak pernah nambahin posisi di luar live ya teman-teman. Jadi saya nggak pernah nambahin posisi di luar live nih. Kalau saya ketik history custom period dari bulan April ya. Jadi ini akun yang kita pakai buat latihan selama di kelas gitu ya. Saya nggak pernah nambahin entry kecuali ketika live sama teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat. Ini saya deposit tanggal 3 April ya, $1.000 gitu ya. $1.000. Nah, ini yang kita eksekusi selama di kelas gitu ya. Ada SL, kemarin ada tambahan SL, CHF Yen sama Euro Yen gitu ya. Ini kemarin GBP AUD dan seterusnya. Jadi so far kita posisinya minus. Ini kalau kita custom period dari tanggal 1 April 2020 sampai 13 Mei gitu ya. Oke, posisinya kita minus 7,32 gitu ya. Kita minus 7,32 gitu so far ya. Kita minus 1 R gitu teman-teman. Kita sekarang posisi floating profit ya. Posisinya floating profit 9,47 tapi kita ada SL 992. Jadi ini historinya ya. Ini dari kita deposit tanggal 29 April sampai hari ini ya. Oke, nggak ada masalah. Nah, sekarang kita akan lihat setup kita yang lagi running adalah Euro USD. Teman-teman, ini Euro USD ini lagi running ya. Euro USD ini sudah hit safety target. Ini kebetulan final targetnya 1/2 gitu ya. Belum di share screen. Oh, alah. Dari tadi belum di share screen. Alright. Sorry, Mak, teman-teman. Nggak kelihatan, Mas. Ya, sekarang harusnya kelihatan ya. Jadi, ini akun yang kita tradingkan bareng-bareng ya teman-teman. Jadi sekali lagi akun ini hanya kita tradingkan selama di kelas gitu ya. Jadi akun ini tidak pernah ditradingkan di luar kelas ya. Jadi saya nggak pernah siang-siang entry di akun ini. Jadi akun ini hanya di entry setiap kali malam jam 8 aja. Jadi kalau ada setup yang lewat saya nggak entry, kalau itu saya nggak entry. Saya cuma entry kalau malam aja. Nah so far teman-teman, sekali lagi nih goalsnya bukan making money. So far kita loss 7,32 ya. Kita minus $7 dari deposit 1.000 ya. Jadi ini kemarin pakai 1.000, risknya 1% gitu ya. Nah, kemarin kita pakai safety target, kita pakai fake and hell target ini ada 1/2 karena Euro USD ini kemarin kita all time low. Nah, ini posisinya kita sekarang ada floating profit 8,17, jadi equity-nya 1.000, balance-nya 992. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu setupnya gitu ya. Oke. Pertama adalah Euro USD ya teman-teman. Euro USD ini area kita kemarin, Euro USD.
waktu kita bikin posisinya di sini. Kita akan review setupnya, termasuk yang SL juga kita akan review ya. Oke, EuroUSD waktu kita bikin, posisinya climate-nya oke ya, climate-nya confirm. Saya akan hapus semua dulu. Posisinya climate-nya confirm, teman-teman. Kita punya climate yang confirm. Ini posisinya di sini, berarti climate-nya masih 3 ya. 3 dari 6, jadi kita punya 3 dari 6. Climate-nya step 1 confirm, step 2 gitu ya. Kita punya area UFO. Area UF-nya adalah ini, rally base drop gitu ya. Area UF-nya adalah rally base drop. Dan ini ada EMA 9-nya gitu ya. Kalau kita play, saya akan play gitu ya. Teman-teman, saya akan play. Nah, teman-teman lihat posisi EMA-nya ya. EMA-nya masih di luar. Nah, ketika harga masuk, saya pause dulu. Ketika harga masuk, teman-teman, EMA-nya dekat-dekat proximal. Jadi masih oke sebenarnya. Dekat-dekat proximal. Jadi masih oke. Terbilang oke karena masih dekat banget sama proximal. Ini berapa nih paling? 56 ya, cuma 3 pips. Nggak nyampe 3 pips dari proximal. Jadi consider oke ya. EMA-nya dekat-dekat proximal. Selama dekat-dekat proximal sih kita masih oke ya. Nah, tadi saya barusan bikin Excel untuk pembulatan. Jadi dari kemarin saya berusaha ngasih penjelasan pembulatan ke teman-teman, tapi kayaknya membingungkan gitu. Jadi saya bikin Excel aja. Nah, cuman teman-teman, saya tidak begitu jago di Excel. Saya nggak terlalu jago, nggak terlalu paham. Nggak terlalu jago dan nggak terlalu paham. Akhirnya saya bikin sebisanya aja. Nanti kalau teman-teman ada yang jago Excel, yang jago Excel itu Mas Fadli sebenarnya. Nanti saya minta tolong Mas Fadli untuk bikin tabel seperti ini. Jadi tadi saya bikin tabel kayak gini, teman-teman, ini cara biasa biar teman-teman bisa pembulatan. Jadi ini ala kadarnya, tapi ini bisa dipakai sementara ya. Jadi saya akan bikin apa, kita akan bikin pelan-pelan ya. Saya akan jelasin. Jadi di Excel pasti harusnya ada pembulatan, tapi saya belum nemu ya, saya belum nyari karena saya barusan kepikiran idenya barusan gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa pakai ini sebagai patokan ya, biar teman-teman nggak bingung. Entry-nya +2, kapan +2, kapan -7 dan sebagainya gitu ya. Mas, kalau area overlap, distal dan proximal pakai UFO yang mana ya, Mas? Masih ada 3 UFO yang overlap. Nanti kita akan bahas pas ketemu contoh kasus. Toleransi EMA di luar area berapa pips? Pada akhirnya teman-teman, saya nggak terlalu merhatiin ketika dia masuk ya kan. Jadi ketika dia masuknya deket-deket sih saya pasti masih entry gitu. Kalau saya ambil area ini gitu ya. Tapi persisnya berapa pips ya teman-teman, kira-kira aja. Kalau deket-deket kayak gini oke lah. Di bawah 5 pips oke ya. Kalau di atas 10 nggak oke gitu. Gampangnya gitu ya. Pakai round mas pembulatan. Nah itu gimana? Pakai round up, round down. Nah itu di mana menunya round up dan round down? Ini kan saya mau round down nih. Menunya ada di mana? Sama dan round up. Di mana ngetiknya? Saya tahu pembulatan. Coba. Siapa yang punya mikrofon? Kalau ini bisa akan selesai nih, pembulatan selesai ya. Sama dengan round up. Atau saya harus ketik di sini E3. Oh, sama dengan round up G3,0. Alright. Bikin di slide sebelahnya gitu. Gini. Sama dengan no. Alright. Ini amatir ya saya. Sama dengan round down. Oh, ini ada. Round down. Hah. G3,4. Oke. Gak mau dia. Coba tutorial YouTube, Mas.
Kalau round down bisa nggak? Kalau round up kayaknya bisa. Kalau round up misalnya saya akan tambahin sini. Ayah. Dulu. Ini mumpung yang jago-jago Excel. Nanti yang pertama yang jago Excel disempurnakan aja lah ya. Misalnya sama dengan round up. Kurung sel ini, koma 4 gitu. Nggak bisa. Kalau tidak bisa koma titik. Sekali ini kalau saya coba nggak bisa, nanti saya akan cari tahu caranya. Nggak bisa ya. Kayaknya Excel saya bermasalah. Anyway. Oke. Save aja yang ini, nanti saya akan cari tahu nanti. Oke, jadi gini teman-teman, ini untuk mempermudah teman-teman ya, nanti untuk pembulatan biar nggak bingung. Misalnya saya gini, teman-teman tinggal masukin proximal sama distalnya, jadi teman masukin proximalnya 0,8594, saya masukin aja proximalnya di sini 0,8594. Jadi yang perlu dimasukin ini, saya kasih warna kuning, gitu ya. Yang teman-teman input manual. Nggak ada kuning yang lebih mudah lagi. Ya. Nah, teman-teman masukin 0,8594 proximalnya gitu ya. Terus kita masukkan distalnya 0,8874, kita masukin distalnya 0,8874, maka entry-nya langsung, entry-nya sama dengan E3. Jadi entry-nya sama dengan ini. Jadi ini entry kita, ini stop loss kita langsung otomatis 0,8944. Saya buatkan ke atas berarti 1,0895 kalau saya bulatkan. Jadi saya bisa langsung dari sini 1,08 di step 295 gitu ya. Entry-nya kita bulatkan ke bawah. Entry-nya segini. Makanya keluar entry kita di sini di euro yen. Entry kita 0,10859, SL-nya di 0894. Oke, jadi 94 kita. 94 harusnya 87 tambah 7 ya, harusnya 95 ya. Jadi dibulatkan seperti ini. Jadi teman-teman yang paham pembulatan silahkan diajarin gitu ya, silahkan dibenerin nanti. Ternyata ada banyak hal yang saya nggak tahu ya. Oke, jadi ini kemarin Euro USD teman-teman. Kita ke field di sini ya posisinya, kita ke field di sini. Mas Karunia Adi ngirim apa nih? Euro USD kita lewatin. Jadi kita ke field ke sini kemarin teman-teman. Kita ke field di sini, terus kita play lanjut. Oke, teman-teman lihat harga continue down ya. Dan sekarang posisinya begini. Jadi sekarang kita udah posisi di USD kita udah hit safety target gitu ya, sudah hit safety target dan sudah aman gitu ya, sudah hit safety target. Jadi udah risk free. Ini rally based drop. Sekali lagi teman-teman, rally based drop di kehidupan nyata saya nggak ambil ya, di kehidupan nyata saya nggak ambil rally based drop karena saya tidak nyaman dengan rally based drop. Bukan berarti nggak worth, tapi saya secara pribadi nggak nyaman dengan rally based drop. Jadi teman-teman nanti udah punya setup yang kayak gini, jadi teman-teman tinggal ngisi aja. Yang kuning ini teman-teman bisa isi. Gitu, teman-teman bisa isi sendiri. Nanti saya akan kasih slide-nya ke grup. Nanti teman-teman yang jago Excel disempurnakan. Terus teman-teman nanti tinggal dibalikin lagi, di-upload ke grup ya. Yang jago Excel disempurnakan. Jadi intinya gini, teman-teman kalau bisa Excel berarti teman-teman bisa pilih di sini buy. Misalnya teman-teman pakai if, jika posisinya buy maka ini rumusnya berubah kan gitu ya. Jika sell maka rumusnya berubah. Di sini bikin drop down juga bisa gitu ya. Teman-teman bisa pakai itu kalau mau, kalau jago. Misalnya di sini kalau ada dia mengandung JPY maka ininya 0,02. Di sini kan kayak untuk stop loss kan saya 0,07 nih. Mungkin teman-teman bisa atur, nanti teman-teman bisa atur di situ. Oke, Mas mau review USD-CHF yang climate berubah setelah harga terpanggil. Oke, nanti kita bahas lanjut. Jadi ini teman-teman nanti teman-teman saya akan share Excel-nya teman-teman di grup. Jadi teman-teman sekarang nggak perlu pusing sama pembulatan. Nanti apalagi kalau rumusnya udah selesai pembulatan maka dia otomatis. Jadi teman-teman udah lihat, teman-teman tinggal buka chart gitu ya, tinggal buka chart kayak gini, teman-teman tinggal pilih UFO yang mana gitu ya.
dipilih UFO-nya, dimasukkan distal sama proximalnya gitu. Kita masukkan distal dan proximalnya, maka otomatis dia akan kedetek nanti. Kita harus entry di mana, kita harus stop loss di mana, dan segala macam udah entry. Nah, sebenarnya teman-teman cuma perlu masukkan angka ini nanti. Saya akan kasih warna hijau. Teman-teman cuma perlu masukkan angka ini ke dalam Dwian Anggara Trading Assistant. Ini sama ini nanti yang perlu teman-teman masukkan ke Dwian Anggara Trading Assistant ya. Jadi ini yang teman-teman tinggal masukkan ke DA Trading Assistant. Ini nanti semuanya udah otomatis. Jadi ini udah teman-teman nggak perlu ngitung-ngitung lagi. Ini berapa pips, pembulatannya berapa dan segala macamnya ya. Oke. Euro USD, kita balik ke Euro USD. Ada area UFO baru yang terbentuk. Baterai saving mode. Oke, saya akan colokin listriknya. Jadi ada UFO baru yang terbentuk. Kalau teman-teman adalah aliran trailing stop, teman-teman diizinkan geser trailing stop di sini. Jadi di sini 471 ditambah 7, 47 ditambah 7, 541 berarti 55. Teman-teman boleh geser SL-nya ke sini kalau teman-teman aliran trailing stop. Sekali lagi saya bukan aliran trailing stop gitu ya. Maka saya tetap biarkan SL saya ada di sini. Saya keep SL-nya di sini. Kalau dia balik arah dan kena SL saya impas ya break even point. Kalau dia continue down berarti saya hit TP2 di sini. Oke. Sekali lagi disclaimer, daily base drop di kehidupan nyata saya nggak ambil. Oke. Sekarang kondisinya kita lihat teman-teman, climate-nya masih 4 dari 6. Jadi kita masih punya 2 hari lagi going down. Jadi kita nggak perlu melakukan apapun ya. Tidak ada intervensi managing trade yang perlu kita lakukan karena climate-nya masih 2 dari 3. Oke. Saya akan lanjut ke GBP USD. Saya lupa bawa minum. GBP USD. GBP USD saya akan hapus. Ini kemarin kita udah bahas. Ini yang kemarin kita bahas, teman-teman harusnya udah dapat. GBP USD. Oke. GBP USD, current-nya 5 ya. Kita punya confirm down market. Current-nya 5, standarnya 6. Jadi kita masih punya 1 hari lagi GU turun gitu ya. 1 hari lagi GU turun. Kita punya area UFO, 2 area UFO di sini teman-teman. Problemnya adalah kita nggak punya EMA 9 di lokasi yang tepat. Jadi kita nggak akan entry karena kita punya UFO tapi nggak punya EMA 9 di lokasi yang tepat. Jadi kita cuekin aja gitu ya. Kita punya UFO tapi kita tidak punya EMA 9 on location. Jadi nggak ada yang bisa kita lakuin gitu ya. Final targetnya di sini. Teman-teman bisa lihat final target kita ada di sini. Nanti saya akan tambahkan ke Excel supaya dibulatkan ke atas atau ke bawah. Nanti saya akan cari rumusnya. Googling ya. Oke. Maklum Mas Angga kan sultan bukan orang admin jadi nggak paham Excel. Mas untuk Audi NZD TF55 hampir TP2 kurang 20 dan turun lagi apakah bisa diintervensi? Nanti kita akan bahas, kita akan sampai ke Audi NZD nanti, tenang aja. USD JPY kita akan urutkan semuanya. USD JPY kita lihat teman-teman. USD JPY kemarin kita nggak ada posisi ya teman-teman, kemarin nggak ada posisi. Kemarin kita share di sini ada area tapi EMA 9-nya nggak oke, jadi kita nggak akan ambil gitu ya. Kemarin USD/JPY pertama kita lihat climate-nya udah lewat, jadi dari kemarin kita harusnya tidak ada sell UJ gitu ya, karena dari kemarin climate-nya udah lewat maka kita tidak akan ada posisi sell USD ya. Sekarang climate-nya ekornya ke bawah berarti kita juga nggak akan ada posisi di yen. Kita lihat besok USD yen gimana ceritanya. Oke, Audi USD. Kayaknya di grup ada yang bahas Audi USD, tadi saya ngecek ya di grup. Biar nggak ribet kita bisa round up dan round down langsung di trading view. Gimana tuh? The ways to run up number in trading view. Wah. Nah, nanti juga saya boleh bahas nih. Thank you Mas Mas Hendrik gitu ya. Saya akan pelajari nanti. Saya akan bikinin tutorialnya kalau sudah ketemu. Jadi tadinya saya mau bikin tutorial untuk cara run up run down-nya manualnya, tapi kayaknya malah teman-teman harus ngapal-ngapalin lagi. Jadi terus tiba-tiba saya dapat ide pakai Excel gitu ya. Jadi kita pakai Excel. Cuman belum saya coba. Oke, nanti saya coba sendiri. Alright, sekarang kita ke Audi USD. Ini tadi sempat dibahas di grup Audi USD. Oke, Audi USD ini very good ya. Kita punya area UFO drop base rally. Area UFO drop base rally di sini, teman-teman. Ini valid ya. Ini valid karena kita lihat di sini, teman-teman. Kita lihat Audi USD final target kita di sini. Kalau teman-teman final target kita sekarang berada di dalam UFO lain, teman-teman lihat kita sedang berada dalam big UFO. Ini ada UFO yang segede gini ya, segede gaban. Saya nggak tahu gaban itu apa. Kita punya area UFO di sini, maka final target berikutnya adalah di sini. Final target kita adalah di sini. Oke.
Nah, berikutnya kita punya area UFO di mana areanya adalah drop base rally. Areanya drop base rally. Oke, drop base rally. Area ini valid, teman-teman. Walaupun kalau drop base rally bukan makanan saya, tapi ini valid secara setup. Jadi kita akan pasang ini di sini. Jadi kalau teman-teman pakai Excel nanti, teman-teman tinggal masukkan aja angkanya di Excel sini. Nah, posisinya kita tahu buy non JPY, berarti teman-teman pakai yang ini, kita ada yang buy gitu ya. Kita akan masukkan nomor 2, AUD USD gitu ya. Saya posisinya buy. Kita akan masukkan angkanya. Proximalnya adalah 64621, 0,64621, 64621. Distalnya adalah 0,64415, 0,64415. Teman-teman bisa lihat ini, saya tinggal tarik ke bawah, isiannya dia sudah otomatis gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat entry-nya, teman-teman di sini langsung dibulatkan ditambah 2. Saya sudah tambahkan 4 plus 2 pips gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung yang mana yang ditambah 2 pips, kan suka ketukar-tukar gitu ya. Teman-teman langsung otomatis muncul di sini. Nanti saya akan tulis safety target di sini, saya akan tambahin pembulatannya gitu ya. Karena targetnya saya belum tulis. Oke. Jadi kalau saya mau bikin gitu ya, final targetnya teman-teman tinggal ketik di sini. Saya tulis rival UFO common time frame. Kalau teman-teman mau ini, terus di sini adalah final target. Final targetnya kalau buy kita bulatkan ke bawah. Oke. Kemudian tinggal masukkan angkanya, AUD USD gitu ya. Kita lihat rival UFO di common time frame adalah ini 6707 gitu ya. 6707, teman-teman tinggal masukkan 0,6707. Final target kita udah nggak perlu apa-apa, jadi final targetnya sama dengan itu. Jadi ini adalah final target kita. Ini outputnya, ini yang teman-teman bisa isi. Mana tadi? Ini. Oke. Jadi kita akan entry di 0,6441 gitu ya. SL kita di 64365. Ini kita bulatkan ke bawah. Jadi teman-teman tahu ini SL kita 0,6436. Entry kita 0,6465 ya. 6465 6436. Jadi kita udah tahu. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu garis ini ya. Ini garis ini di TradingView ini gunanya cuma untuk visual aja. SL-nya tadi 6436, kita lihat di sini SL-nya 64365, kita bulatkan ke bawah ya. 64365 kita bulatkan ke bawah karena nomor rumusnya kita masukkan sendiri, buatkan sendiri. 6436 gitu ya. Entry-nya 64641, 0,6464 gitu ya. Teman-teman boleh masukkan 6465 gitu ya. 6465 gitu ya. Jadi kita entry-nya di situ. Ini masih ngechat, sibuk nggak bro gitu ya, saya akan balas dulu. Lagi webinar. Gara-gara dikirimin foto durian kayaknya. 6465 gitu ya. Oh ini udah kepanggil ya. Udah turun harganya. Jadi kita bulatkan, ini entry-nya 0,6465, SL-nya 6436. Jadi teman-teman tinggal ke akun kita gitu ya. Kita ke AUD USD. Terus oke. Bentar. Wait a second. Close ini. Oke. Berarti kita akan ke AUD USD gitu ya. Kita akan masukkan entry kita H1. Teman-teman bisa masukkan langsung dari sini aja. Sebenarnya nggak perlu garis di sana, otomatis sebenarnya. Teman-teman tinggal masukin proximal distalnya, semuanya udah ada di sini. Tapi kalau teman-teman mau garis untuk apa ya, visual boleh. Kita akan entry di sini. Ini yang mana nih akunnya ini? Ini kayaknya. Yang ini kita close dulu.
Audio USD kita lihat posisinya, kita buy di 0,6465, SL-nya 6436 gitu ya, kita akan buy. Kita masukkan 0,6465, 0,6436, RR-nya 1/1, kita masukin 1 gitu, langsung place order. Nah, ini tadi harusnya udah kepanggil tapi nggak apa-apa. Kita akan place order. Misalnya final targetnya teman-teman mau 1/3, teman-teman tinggal taruh di sini 3 gitu ya. Kita place order, maka 1/3 yang ada di sini gitu ya. Kalau teman-teman mau final targetnya sesuai dengan yang di sini, final target kita adalah 6707, teman-teman mau 6707, caranya gampang banget, teman-teman tinggal klik di sini, klik kanan, modify, teman-teman masukkan angkanya ganti jadi 0,6707 gitu ya, kita modify. Kalau 6707 sekarang TP-nya jauh di situ ya. Kalau kena $72. Oke. Jadi ini untuk AUD USD, confirm ya DBR. AUD USD hampir TP1. Oke. Ini tadi kita telat chartingnya tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Ini udah stuck tapi nggak apa-apa. Berikutnya kita ke USD CAD gitu ya. Ini salah satu setup yang oke ya teman-teman, AUD USD. Nah, kenapa saya bilang oke? Karena EMA-nya dekat-dekat proximal ya. EMA-nya dekat-dekat proximal. Kemarin kita udah bahas teman-teman, ingat kita kemarin maunya EMA-nya di dekat proximal, bukan di dekat distal gitu ya. Di 2 hari Sabtu Minggu. Bagi teman-teman yang telat nanti tonton Sabtu Minggu. Oke. Kita sekarang ke USD CAD. USD CAD. USD CAD ini kita hapus nih entry kita kemarin. USD CAD kita punya area EMA. USD CAD kita punya climate yang tidak confirm, karena kalau climate-nya tidak confirm berarti yang lain sudah tidak ada gunanya ya. Climate-nya tidak confirm, maka ini kita nggak perlu lanjut. USD CHF gitu ya. USD CHF ini tadi ada pertanyaan, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Oke, USD CHF kita harusnya punya running posisi, teman-teman, kita punya running posisinya minus sekarang. Tadi kita nggak intervensi, harusnya kalau mau intervensi tadi siang gitu ya. Intervensinya gimana nanti kita bahas, tapi karena saya pengen menunjukkan ke teman-teman apapun yang saya lakukan di akun ini, jadi saya tidak lakukan apapun di siang hari. Alright, USD CHF gitu ya. Kemarin kita ada buy di sini gitu ya. Kemarin kita ada buy di sini. Jadi kemarin kita ada buy di sini posisinya. Saya akan mundurin sedikit chartnya supaya teman-teman dapat gambaran. Kemarin kita ada buy di sini posisinya, kita tunggu magic-nya. Oke, kalau nggak keluar. Come on, magic. Oke. Kemarin kita ada buy di sini. USD CHF. Kemarin kita ada buy di sini. Teman-teman, kalau teman-teman ada di alumni ya, teman-teman ada yang udah ada di grup alumni. Tadi siang saya dan teman-teman alumni bikin webinar gitu ya, bikin webinar. Secara default, teman-teman, ingat ini sekali lagi nih, secara default saya selalu entry di ngikutin upper band dari area UFO-nya. Jadi saya akan selalu entry di sini. Tapi di kondisi-kondisi tertentu, teman-teman, ketika areanya menurut saya terlalu lebar, gitu, ketika areanya terlalu lebar, kadang-kadang saya boleh adjust entry-nya ke area, ke ekor terdekat gitu ya, atau ke body. Jadi saya ke 60 coba. Oke, saya bisa adjust entry-nya ke sini. Ini saya boleh lakukan itu. Biasanya saya lakukan itu. Tapi nanti kita akan bahas lebih detail di grup alumni. Ini hint aja ya, teman-teman ngintip. Sebenarnya teman-teman boleh modify entry-nya di situ. Lebih dekat. Oke, anyway, kita lupakan itu dulu. Anggap kita entry di sini ya. Kita ngikutin rule bakunya dulu ya. Rule bakunya dulu, kita entry di sini. Terus kita ke sini gitu ya. Terus tadi pagi climate-nya berubah. Saya akan kasih horizontal line di sini. Climate-nya berubah di sini ya. Teman-teman bisa lihat climate-nya berubah posisi di sini gitu ya. Jadi tadi pagi ketika kita lihat harga masuk, kita play. Kita play, harga ke field, ya kita ke field, entry-nya, kita buy-nya ke field. Terus harga sempat mendekatin SL, ini kemarin sempat diskusi di grup gitu, hampir SL gitu ya. Walaupun biasanya tidak didiskusikan. Oke, kita lihat. Oke, harga ke atas. Nah, sebenarnya ketika climate-nya berubah di sini, tadi pagi, begitu dia gap up, climate-nya berubah,
teman-teman boleh lakukan intervensi. Teman-teman boleh close posisinya. Ini EMA-nya bermasalah. Saya akan masukkan sekali lagi indikator UFO-nya. Come on, magic. Mana magic? Oke. Jadi saya akan mundurkan ke sini. Emangnya. Come on, auto UFO. Oke. Saya akan play lagi. Jadi tadi pagi Senin, begitu harga gap up di situ, teman-teman lihat ketika harga buka open, kita posisinya adalah climate-nya berubah. Nah, kalau climate-nya berubah, teman-teman bisa close posisi, atau kemarin kita bahas kalau climate-nya berubah, kita bisa pindahin final targetnya ke rival UFO terdekat. Jadi teman-teman tadi bisa pindahin TP-nya either ke sini ya, ke rival UFO terdekat. Jadi kita keluar dalam kondisi loss dikit gitu ya. Teman-teman pindahin final targetnya ke sini. Itu cara yang bisa kita lakukan adalah kita geser ke rival UFO di edge time frame ketika climate-nya berubah. Oke. Jadi seharusnya tadi kita keluar di sini dalam kondisi minus sedikit gitu ya. Karena kalau climate-nya udah berubah, kita nggak bisa hooping ya. Kita udah nggak bisa hooping. Kalau kita mau tahan terus gitu, ini kan climate-nya udah berubah teman-teman. Kalau kita mau tahan terus posisinya, kita mau tahan terus sampai ke TP seterusnya dan seterusnya, itu kita kondisinya hooping, kita berharap harga naik terus. Nah, trading dengan hope itu jelas tidak ideal ya teman-teman. Jadi caranya adalah kita geser SL-nya ke area UFO terdekat ketika climate-nya berubah. Jadi teman-teman harusnya geser TP-nya ke UFO terdekat. Jadi idealnya tadi kondisi tadi kita keluar di sini dalam kondisi loss sedikit gitu ya. Kita keluar di sini dalam kondisi loss sedikit gitu. Tahu teman-teman bisa close gitu aja, begitu climate-nya berubah nanti teman-teman tinggal close posisinya. Tapi biasanya saya akan geser TP-nya ke rival UFO terdekat ketika climate-nya expired gitu. Itu untuk USD CHF. Jadi kalau teman-teman lihat climate-nya expired, nah teman-teman bisa pindah TP-nya ke rival UFO terdekat, atau teman-teman bisa pindah ke sini nanti. Nah, ini karena yang tadi ini saya telat ya, saya nggak bisa ambil gitu ya. Harusnya kita pindahin ke sini, kita posisi keluar dalam kondisi loss dikit. Saya akan geser UFO-nya TP-nya ke situ 9762 ya. Saya akan geser final targetnya ke 9762 USD CHF gitu supaya teman-teman kebayang gitu ya. Saya akan geser final targetnya ke 9762. Oke, 0,9762. Right. Jadi ini final target terdekat kita. Harusnya yang sebelumnya, tapi nggak apa-apa. 0,9762, saya akan modify. Yang ini juga 0,9762 ya. Oke. USD CHF. Jadi rule-nya ketika climate-nya berubah itu dalam artian ngelewatin standar ya, teman-teman melewati standar atau climate-nya berubah, maka teman-teman pindahin final targetnya, kalau safety targetnya belum nyentuh, TP-nya kita pindahin ke rival UFO di edge time frame. Rule-nya itu. Oke, sementara kita pakai rule itu. Oke, selanjutnya kita ke USD CAD. USD CAD, kita lihat, kita punya down market, oke. Kita punya down market, sekarang climate-nya nggak jelas, kemarin kita punya confirm climate, sekarang nggak jelas, dan kita juga nggak punya UFO anyway, jadi kita lewatin. NZD USD gitu ya. NZD USD ada yang entry teman-teman, NZD USD. Tadi saya tahu karena tadi Ko Denny ngechat saya ya tentang NZD USD, dia nanya, aku posisi running di NZD USD sebaiknya gimana gitu ya. Saya bilang NZD USD tidak begitu oke karena EMA-nya tidak oke ya. EMA-nya di bawah dekat-dekat proximal, dekat-dekat distal. Jadi gimana kalau positif ya cut aja, kalau saya sih saya buang gitu. Atau kalau belum entry ya nggak apa-apa. Kalau belum entry nggak usah entry, kalau positif dibuang. Kodenya akhirnya tadi buang karena dia baru kesentuh dan lagi voting profit, dia buang ya. NZD USD.
Sekarang kita akan bahas, kalau teman-teman ada entry di sini ya, NZD/USD kita bahas step 1, climate-nya confirm tadi ya, climate-nya confirm, final target kita ada di sini gitu ya. Dan saya akan mundurkan sedikit chartnya supaya teman-teman tahu kondisinya. Ini area yang tidak valid ya, harusnya tidak diambil. Kalau ada teman-teman yang ambil, ada kena SL, oke. Mas Denny, NZD/USD 144 nanti kita akan bahas. Tadi kalau teman-teman ada yang entry di sini, tadi nggak tahu saya entry-nya di mana, kemungkinan besar entry-nya sekitar sini. Kalau ada yang entry di sini gitu ya, area ini, kita akan play gitu ya. Areanya nggak begitu valid gitu ya. Karena, yes tadi EMA-nya ada di dalam situ, tapi ingat EMA-nya deket-deket distal. Teman-teman lihat, ketika harga masuk, EMA-nya di luar area. Jadi harusnya ini kita nggak ambil entry-nya. NZD/USD kita nggak ambil, karena memang nggak valid. Ini kasusnya sama seperti GBP Yen. Di akun saya, teman-teman, di akun saya juga marking NZD/USD untuk monitor. Saya buka Firefox. Trading View. Oke, saya ke chart. Sebentar. Saya ketik NZD/USD. NZD/USD. Ternyata salah ketik NZD/USD. Ini ada pertanyaan dari Mas Heru S, Heru Dolar ya. Oke. NZD/USD tadi pagi saya marking juga ya, saya marking juga ini NZD/USD. Saya marking juga areanya, cuman saya nggak entry. Karena memang posisinya ya nggak oke, posisinya EMA-nya di dalam. Jadi ketika harga sedekat ini, teman-teman, ketika harga sedekat ini EMA-nya masih di bawah, EMA-nya masih di luar, jadi kita nggak ambil ya, EMA-nya masih di luar. Kalau EMA-nya di luar ya berarti nggak jos ya, kita nggak akan ambil. Kan kita maunya EMA-nya deket-deket proximal, sedangkan itu teman-teman bisa lihat EMA-nya deket-deket distal, jadi ya nggak ada yang salah dengan setupnya, karena memang bukan setup kita ya, ini memang nggak valid, jadi NZD/USD harusnya nggak entry gitu ya. Deket-deket proximal, jadi teman-teman lihat seberapa jauh harganya. Kalau harganya udah deket ya, misalnya running price-nya di sini ya, harganya selama dia di dalam ya oke. Tapi kalau running price-nya masih agak tinggi, misalnya running price-nya di sini gitu, saya mau EMA-nya di atas ini gitu, di luar-luar situ. Gitu. Contohnya kayak AUD/USD. Oke, di sini aja AUD/USD. AUD/USD. Ini tadi saya marking, saya tandain, tapi nggak oke ya. AUD/USD areanya ini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini EMA-nya di deket banget sama proximal gitu ya. Nah, ini teman-teman butuh latihan sih sampai teman-teman terbiasa dengan posisi EMA dan itu. Ini Mas Jeffrey ngirim. Ya, pas waktu charting tadi siang memang nggak oke ya, nggak valid karena memang posisinya nggak tahu kalau Mas ngambil area yang bawah ini aja, tapi yang bawah ini aja juga tetap di luar. Kalau ketika harga turun nanti di luar. Kan ini jauh banget ya masih jaraknya nih. Nah, kalau sejauh ini teman-teman sebaiknya dimonitor. Ini kan lumayan jauh masih. Sebaiknya dimonitor. Pasang alarm atau gimana ya. Hello-nya yang mana? Mas boleh tolong gambarin struktur NZD/USD? Oke. Tapi clear ya NZD/USD kenapa kita nggak ambil ya? Kenapa kita nggak ambil? Karena memang EMA-nya tidak valid ya. EMA-nya tidak valid, EMA-nya dekat-dekat proximal. Oke. Nah, kalau kayak gini gambar halo-nya gimana? Ada banyak cara, teman-teman boleh gambar halo begini. Karena halo ini subjektifnya lumayan tinggi ya. Maka ini tidak wajib gitu. Teman-teman bisa gambarnya begini dari sini ke sini gitu. Ini titik tertingginya ini. Sini. Dan ini new high gitu ya. Ini new high-nya sampai ke sini. Jadi bisa begini, jadi ini oke. Jadi secara struktur oke, tapi memang EMA-nya nggak oke. Jadi EMA-nya kurang ke bawah. Jadi idealnya areanya, kalau areanya di sekitar sini gitu ya.
Nah, itu valid. Nah, teman-teman bisa lihat, harga kan ngerespon EMA-nya terus naik. Makanya kita perlu EMA plus UFO gitu ya. UFO ini salah tempat gitu ya. Kabar buruknya kita nggak punya UFO di sini. NZD USD. Oke. Audio USD DBR ya. Audio USD yes DBR. Audio USD DBR. Oke, NZD USD kita nggak ambil ya. Fix karena posisi EMA-nya ketika harga masuk EMA-nya ada di luar area kita. Oke. Teman-teman bisa lihat tuh posisi EMA-nya di situ, areanya di situ, oke. Jadi USD clear, kita ke Euro GBP. Mas Hendrik, tolong review Mas, soalnya ada beberapa yang tersentuh sebelumnya, apakah white space? Tapi RBR clean Mas, oke. Ini AUDC HF55, entry-nya di sini rally base rally, oke, rally base rally clean. Benar rally base rally, oke, rally base rally. Nanti kita ke AUDC HF habis ini. Oke, kita nanti akan ke AUDC HF. Saya simpan di situ. Kita ke Euro GBP dulu. Euro GBP step 1, climate-nya nggak confirm ya, teman-teman. Climate-nya nggak confirm. Kalau nggak confirm ya sudah. Apa boleh buat kita ke Euro JPY. Euro Yen climate-nya juga nggak jelas. Kita kemarin ada sell ya, kita kemarin ada sell di sini. Yang SL kemarin kita sell-nya di mana? Euro Yen kemarin kita mundurin chart-nya. Teman-teman tahu di kehidupan nyata saya nggak ambil area seperti ini. Saya jelasin, saya nggak ambil karena dia punya wick sebelum blackout yang lebih tinggi dari base-nya gitu ya. Tapi saya ambil karena supaya teman-teman latihan, teman-teman terbiasa sama entry. Jadi saya sebisa mungkin kalau ada lumayan valid saya entry gitu ya. Di kehidupan nyata teman-teman tahu saya nggak akan ambil ini, gitu ya. Di akun saya nggak akan entry ini. Karena ekornya panjang, kemarin kita udah bahas struktur zone gitu ya. Ekornya panjang, bagi teman-teman yang telat struktur zone bisa nonton video yang Minggu sama Sabtu ya. Jadi kita Sabtu Minggu kita akan advance, Senin sampai Jumat kita akan back to basic. Habis itu teman-teman akan masuk ke grup alumni, kita akan bahas yang advance basic bolak-balik. Jadi sebenarnya ini nggak 30 hari ya teman-teman kelasnya, akan lebih dari 30 hari. Oke, kemarin kita ada entry di situ, areanya. Oke, kita lihat, sorry. Kemarin kita entry di situ. Secara struktur nggak ada masalah ya, kecuali formasinya nggak oke. Saya nggak suka dengan ekornya tinggi banget ini. Kalau ekornya tinggi ini menandakan areanya tidak ada di sini gitu. Kemarin kita udah bahas. Oke. Ini tadi pagi sempat gap down ya, gap down hampir ke final target, safety target kita tapi nggak kena. Gap down terus akhirnya naik dan sekarang kita SL gitu ya. Secara struktur, secara EMA nggak ada yang salah ya, EMA-nya oke, EMA-nya di dalam area, terus EMA-nya di dalam area, climate-nya confirm, cuman satu yang saya nggak suka adalah ini ya, yang saya nggak suka adalah kita punya ekor di sini. Kemarin saya udah bahas belum ya ekor ini? Udah kayaknya ya. Filter saya pribadi ya, filter DA kemarin saya udah bahas. Saya nggak suka ini rally base drop pertama, terus saya nggak suka ada ekor ini. Jadi ekor ini lebih tinggi dari base yang lain sebelum blackout atau di blackout. Jadi biasanya saya nggak suka dengan ekor yang tinggi kayak gini. Jadi ini yang bikin saya harusnya nggak akan entry ini. Euro ya. Euro AUD. Teman-teman sepi banget. Full konsentrasi apa bingung. Euro AUD kita kemarin nungguin setup ini ya. Kita nungguin setup ini. Tapi sekarang EMA-nya udah terlalu jauh ya. 6780 teman-teman tinggal monitor aja ini. Monitor. Kita lihat climate-nya masih oke, climate-nya masih 4 dari 6, climate-nya 4 dari 6, climate masih oke. Problemnya adalah area UFO kita, EMA-nya sudah tidak begitu asik gitu ya. Jadi kita punya area UFO di sini. Areanya bagus, UFO-nya drop base drop, secara struktur oke ya, nggak ada yang salah ya. Ini menciut gitu ya. Semakin ke sini semakin rendah, berarti kita tahu di sini seller in control. Jadi ini valid areanya, cuman kita punya EMA-nya di sini. Teman-teman monitor. Bisa jadi EMA-nya nanti naik ya. Kalau ini bolak-balik di sini EMA-nya naik, bisa jadi ini valid. Tapi teman-teman monitor aja. Saya akan tulis di sini monitor.
Nah, kalau saya biasanya kalau monitor gini, ini order taker yang ngecek. Monitor gitu, nanti order taker yang ngecek. Ketika dia charting, dia akan ngecek Euro AUD ini ya, monitor. Alright, kita ke Euro CAD. Kasih quiz mas, fokus nyimak. Konsen mas, full konsentrasi. Oke. Okay. USD CAD, Euro chart. Alright, ini ada area. Euro chart ini kemarin, ini kita klimatnya masih confirm ya. Klimatnya confirm 4 dari 6, kita masih punya 2 hari lagi untuk Euro chart. Kemarin kita bahas area ini, teman-teman. Kita punya area di sini, level on level gitu ya. Area level on level, drop, base drop, base drop gitu ya. Secara struktur oke, saya akan hapus lagi. Secara struktur ini ada 2 drop, base drop, base drop gitu ya. Areanya oke. Nah, ini saya akan gabungin. Problemnya adalah kalau saya taruh SL-nya ini 51, 51 plus 7 itu 58, SL-nya jatuh di area UFO yang lain, maka kita akan combine 2 ini jadi 2 UFO. Kalau sedekat ini saya masih oke dengan rigs-nya, dengan lebarnya saya akan combine jadi 2 area UFO. Tapi karena ini EMA-nya masih terlalu jauh sekarang, maka area ini saya ketik di sini monitor ya. Monitor. Dua-duanya kita monitor. Alright, kita ke Euro CHF. Review kembali masanya sudah dibuat. Mas yang review maksudnya. Euro CHF kita nggak punya climate ya, climate-nya tidak confirm, berarti kita nggak perlu lanjutkan ke step berikutnya. Euro NZD. Euro NZD ini kemarin saya ketik di sini spread sangat lebar ya. Kalau teman-teman nggak pakai zero spread. Euro NZD climate-nya confirm 4 dari 6, kita masih punya 2 hari lagi. Oke. Kita punya area yang lumayan menarik ya. Areanya ini, sekali lagi ini adalah rally base drop. Rally base drop bukan makanan saya. Rally base drop saya nggak entry, karena ini bukan makanan saya, tapi ini areanya lumayan. Problemnya adalah ini yang terlalu dekat sama proximal. Kalau ini agak turun lagi gitu ya, saya akan oke dengan area ini. Jadi teman-teman masukkan di sini, ini monitor juga ya, monitor ketat ya. Karena ini jaraknya udah dekat. Monitor ketat. Jadi saya mau EMA-nya agak turun dikit, tapi kita lihat kalau ini harganya ini turun terus, nanti EMA-nya akan turun ya. Jadi bisa jadi ini nanti akan valid ya, monitor ketat. Ya coba nanti kalau areanya oke, saya akan entry ya nanti. Sementara ini belum ya. Ini kalau dia naik lagi nih, EMA-nya akan terlalu dekat sama distau, jadi kurang ideal. Jadi kita akan tunggu dia harga turun. Mungkin harga saya pengen harga turun dulu dikit gitu ya. Dan nanti EMA-nya turun. Secara struktur sih oke, karena dia break low ya. Ini UFO-nya cukup kuat karena UFO-nya break low. Jadi dia berada di breakout segment, dia breaking new low, jadi ini oke, ada di breakout segment. Saya ke GBP JPY. Pas Eurochat tadi siang ada loh mas UFO-nya, oke. Mas cek Euro USD 55 menit. Euro USD kan udah kita cek mas, yang pair yang paling pertama. Oke, kita akan ke Eurochat dulu sementara. Euro USD dulu guys. Apa yang mau dicek? Euro USD 55. Euro USD nggak ada masalah, nggak ada yang perlu dicek ya. Ini tadi kalau kita udah bahas kalau teman-teman aliran geser SL ke entry, trailing stop teman-teman bisa geser SL-nya ke sini. Kalau enggak ya biarin dia di sini, dia kena SL atau TP gitu ya. Euro CAD. Euro CAD tadi siang ada areanya katanya. Oke, harusnya nggak ada loh. Harusnya nggak ada. Tadi siang tuh di sini berarti. Nggak ada kok, nggak ada di saya, nggak ada. Nggak ada Mas Arnel. Nggak tahu kalau di tempat Mas ada, di tempat saya nggak ada. Alright, kita sekarang ke GBP JPY. GBP JPY, kita tunggu. Climate-nya udah nggak confirm. Kalaupun confirm juga udah 6 dari 6 ya. Climate-nya nggak confirm, kita nggak punya climate yang oke. Jadi kita nggak punya climate yang confirm dan kita nggak punya area yang menarik. Kalau teman-teman tadi siang charting, kita lihat. Kalau teman-teman tadi siang charting nemu area nggak? Harusnya ada satu area di sini. Saya giniin. Ini harusnya drop is drop ini. Oke.
Kalau teman-teman ada yang cantik tadi siang dan teman-teman nemu area ini, structure wise oke. Structure wise lumayan gitu ya. Cuman saya nggak punya petirnya, jadi kurang ideal gitu ya. Kalau teman-teman ingat formasi saya kemarin hari Minggu, petir ini ideal. Sedangkan ini secara ini dia berada dalam up market yang cukup kencang udah ya, up. Dia udah bikin new high terus. Jadi ini sih kurang ideal. Tapi kalau teman-teman ternyata entry di sini, kita anggap ini valid ya. Untuk rule aturan dasarnya ini valid. Kecuali teman-teman besok pagi, teman-teman harus cek. Karena klaimnya besok pagi udah expired, besok udah 7 dari 6. Berarti teman-teman harus siap-siap adjust TP-nya ke revalue UFO terdekat jika teman-teman entry di sini. Karena udah 7 dari 6. Jadi udah hampir expired klaimnya ya. Alright, kita lihat. Oke, 734, 74 tambah 7, 81. 74 tambah 7, 81. Misalnya di situ. Ini areanya GBPM. Jadi sekarang sudah hampir SL. Kenapa ini nggak oke, teman-teman? Ini karena ya ini sih sah ya, valid ya. Tapi kalau saya kenapa nggak entry? Karena kalau teman-teman ngikutin saya, teman-teman ingat kalau untuk entry sell saya butuh kayak gini. Saya butuh ini. Saya butuh begini. Kalau untuk entry buy, saya butuh lihat ini. Jadi saya butuh lihat itu di mana saya punya RBR di sini atau drop base drop di sini. Ini adalah area yang makanan saya. Bagi teman-teman yang telat, teman-teman silahkan ngecek. Teman-teman silahkan ngecek webinar kita yang terakhir kemarin Sabtu Minggu. Oke, ini Mas Benny Jurucut yang dibilangin Mas Arnel. Oh ini, ya tadi malam yang atas kan, makanya saya tulis monitor. Ya ini valid, kalau ini valid. Satu lagi apa nih? Mas Friedman, Rio Rucat 55 ini mungkin Mas. Oh ya ini kan tadi kita bikin. Rio Rucat ini tadi kita bikin, Mas Benny. Ada kok UFO-nya ini di screenshot yang pas ada UFO-nya. Ya benar. Miskomunikasi ternyata tidak beda, tak pikir beda, ternyata tidak ya. Eurochat tadi pagi kan valid, sepakat saya kalau tadi pagi valid, oke. Mungkin tadi siang atau kemarin siang valid, oke. Kan areanya ini nih, drop ini kan, ya sekarang jadi monitor. Tadi siang valid, sekarang jadi monitor, nggak hilang areanya tidak hilang ya, Mas Benny dan teman-teman. Jadi tidak hilang, areanya tidak hilang. Apakah pola struktur? Oke. Kita ke GBPN, sebentar lagi kita ke AUDN, sabar Mas Peter. GBPN tadi saya nggak suka karena ada ininya, jadi kalau teman-teman ada yang entry, sekarang waktu kita charting ini harusnya kita nggak entry ya, karena klaimnya udah expired. Jadi ini klaimnya mendekati expired, strukturnya nggak oke, karena strukturnya ini struktur untuk buy, teman-teman. Kalau teman-teman lihatin strukturnya, si GBPN ini nggak asik, strukturnya kayak gini kok, teman-teman lihat deh. Dia konsisten bikin new high terus. Ya kan? Jadi ini jelas bukan struktur yang kita mau. Jadi saya secara pribadi nggak entry di sini ya. GBPN, GBP AUD. Kalau pakai zigzag bisa nggak Mas? Bisa, boleh pakai zigzag boleh. GBP AUD karena klaimnya confirmnya karena 5 dari 6. 5 dari 6. Oke, 5 dari 6, problemnya adalah kita nggak punya area UFO yang valid gitu ya. Kita punya area UFO ini, tapi jelas tidak valid karena EMA-nya di luar dan di dekat distal. Jadi ini jelas tidak valid. Beda cerita kalau posisi EMA-nya ada di sini ya. Kalau posisi EMA-nya ada di sini gitu ya. Kalau EMA-nya ada di sini, mungkin ini sedikit lebih menarik gitu, karena EMA-nya di sini, di luar sini. Nah, kalau EMA-nya dekat-dekat sini, maka ini sedikit lebih menarik. Tapi karena EMA-nya di atas ini jelas kita coret. GBP AUD ya. Secara struktur ini oke, ya, supaya teman-teman dapat gambaran, kita lihat strukturnya oke gitu ya. Dia bikin new low terus ya.
Jadi kalau teman-teman gambar struktur, kalau di akademi diajarinya pakai box gitu, teman-teman bisa gambar box. Teman-teman bisa gambar box. Jadi teman-teman bisa gambar box dari titik tertinggi ya ke titik terendah gitu ya. Boxnya warna merah. Kalau turun warnanya merah gitu ya. Saya akan praktekkan. Kalau naik warnanya biru, hijau gitu ya. Kalau turun lagi boxnya warna merah. Nah, teman-teman punya valid kalau teman-teman punya gambar seperti ini, di mana teman-teman punya box merah lebih panjang daripada box hijau. Nah, ini kalau di akademi saya akan bukain. Di core strategi diajarinya pakai box kayak gini. Nanti saya akan bukakan. Oke, GBP AUD ini valid, tapi kita nggak punya area yang valid. Misalnya kita ke GBP CAD, saya buka dashboardnya, loadingnya sangat lama. Saya akan ke core strategi. Oke, save ke ebook 2019 core strategi. Sebentar, saya akan tunjukin ke teman-teman. Sekarang GBP CAD. Oke, kita lihat GBP CAD. Kita punya climate yang confirm GBP CAD, climate-nya 4 dari 6 masih oke. Problemnya sama seperti GBP AUD. Kita tidak punya area yang confirm ya, kita nggak punya EMA kita nggak punya area UFO yang ada EMA 9-nya. Area UFO terdekat di sini. Pertama, formasinya ini religious drop, which is bukan makanan saya. Kedua, nggak ada UFO-nya, juga tidak valid ya. Kita ke GBP CHF, sambil saya akan nunjukin core strategi ke teman-teman. Oke, bentar. Ya, saya akan kasih teman-teman ngintip ke Trading Academy ya. Sebaiknya teman-teman tidak share rekaman ini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada step 2 cek tren gitu ya, cek tren gitu ya. Nextnya teman-teman bisa lihat di sini ada define purpose duration pre-step set curve cek tren gitu. Nah, ini ada di sini ada flowchartnya juga sama gitu, decision matrix. Nah, cek trennya kayak gini. Jadi start with current price on the chart, draw the line then the most recent segment gitu ya. Down segment, up segment, down segment gitu ya. Akan cepetin aja, identify zone. Dicepetin. Mana trennya? Ternyata terlalu panjang. Ntar, saya akan cari dulu di lain waktu. Alright. Tapi intinya teman-teman, kalau ngecek tren itu dulu saya diajarin pakai box gitu ya, pakai box. Ya, sekarang kita ke GBP CHF. GBP CHF climate-nya confirm 3 dari 6 ya. Kita punya down climate 3 dari 6. Ini apa sih yang saya klik tadi? 3 dari 6. Problemnya adalah sama, kita nggak punya area UFO yang ada EMA-nya. Kita punya area UFO ini, teman-teman, which is drop is drop. Area UFO-nya ini drop is drop gitu ya. Dengan sedikit minus, atau sebanyak minus yang saya nggak begitu suka. Kenapa? Karena saya punya ekor yang panjang di sebelum blackout ya, teman-teman bisa lihat. Saya punya ini, which is saya nggak suka, ekornya drop is drop, ekornya panjang kayak gini. Saya nggak suka, plus EMA-nya juga di sini. Jadi kalau EMA-nya ini di dekat-dekat sini mungkin sedikit masuk akal. Tapi di kehidupan nyata saya nggak akan ambil setup itu karena ekornya terlalu tinggi. Drop is drop-nya saya nggak suka dengan ekor yang begitu gitu ya. Jadi GBP CHF tidak ada entry. Ini EMA-nya kayak gitu ya. Ini EMA bayangan yang saya bikin. EMA-nya masih di sana dekat-dekat distal. Kita ke GBP NZD. Daging. GBP nanti saya akan gambar semua trennya pakai itu ya, gampang. GBP NZD kita dalam down market ya, dalam down market. Kita bisa lihat ini down market.
Kita lihat, oh GBP NZD ini sepertinya valid. Sepertinya kita punya setup. Alright. GBP NZD. Sekarang teman-teman lihat, klimatnya 4 dari 6. Kita masih punya climate yang valid. Dan kita punya area UFO di sini. Gitu ya. Kita punya area UFO yang overlapping each other. Gitu ya. Kita punya area UFO segini. Sampai sini. Tetapi di atasnya ada UFO lain. Yang segini. Gitu ya. Secara struktur teman-teman ini valid ya, harganya break new low ya, strukturnya kita bisa lihat PLN di sini. Kita bisa lihat punya PLN. Jadi secara struktur oke, kita punya PLN di situ. Kita punya EMA 9 di sini, tetapi tantangannya adalah areanya terlalu lebar. Nah, kalau areanya terlalu lebar kayak gini, teman-teman, saya biasanya akan melakukan sedikit adjustment. Jadi sedikit adjustment ini barusan akan saya ajarkan hari ini ilmu baru yang teman-teman bisa catat. SL-nya terlalu lebar betul. Ilmu baru. Jadi saya akan melakukan adjustment teman-teman. Saya akan area UFO-nya tadinya kan dari sini ya. Teman-teman bisa lihat area UFO kita ada dari sini sampai ke sini gitu ya. Dari sini sampai ke sini. Ini lebar banget teman-teman. Saya akan bunuh auto UFO-nya dulu gitu ya. Salah bunuh ternyata. Oke. Nah, kalau selebar ini jelas terlalu lebar teman-teman. Tapi saya bisa adjust. Saya akan geser entry-nya, proximalnya dari ekor yang paling panjang ini. Saya akan pilih ekor lain yang lebih dekat dengan body. Saya bisa geser ke situ. Jadi kalau segini sekarang lebarnya jadi lebih masuk akal. Gitu ya. Segini lebarnya jadi lebih masuk akal. Ya masih lebar banget sih, tapi segini. Nah, jadi ini oke. Nah, tadi ada pertanyaan, boleh nggak Mas kalau saya nggak gabungin sama area di atasnya? Jawabannya boleh-boleh aja. Aturan bakunya adalah teman-teman combine jadi 2 UFO. Aturan bakunya teman-teman combine jadi 2 UFO. Jadi aturan bakunya Mas Ngurah Junior jelaskan tentang PLN. Oke, habis ini saya bahas PLN. Kayaknya rival UFO-nya kuat Mas, sudah berapa kali disentuh langsung mantul. Mana rival UFO-nya? Mas Yunandi ngomongin time frame berapa? Oke. GBP NZD kita punya banyak candle-candle yang ekornya panjang ya, jadi ini tidak ideal ya. Ekor-ekornya panjang tidak ideal. Saya coba cek 60. Ya. Ekornya panjang ini, ekor yang ini tidak ideal ya, teman-teman bisa lihat. Ekor yang ini lebih panjang dari temennya yang di sebelah kiri. Jadi drop base drop, ekornya panjang, overlapping. Jadi setup yang ini tuh nggak ideal. Jadi kalau misalnya saya mau turunkan lagi, areanya saya bisa drag lagi ke sini. Ini bisa lebih kecil lagi. Saya bisa hemat segini gitu ya. Tapi ini sedikit advance gitu ya teman-teman. Jadi saya akan ngambilnya drop drop segini gitu ya. Ini sedikit advance. Kalau teman-teman bingung, sebaiknya tidak usah diambil ya setup seperti ini. Kalau teman-teman bingung, sementara di skip dulu. Yang kayak gini terlalu lebar nggak usah diambil. Tapi kalau saya akan adjust entry-nya. Kalau misalnya setup yang lain, saya akan adjust entry-nya. Ini drop saya akan adjust entry-nya ke sini. Jadi saya akan ambil ini drop. Jadi di 60 saya akan adjust proximalnya ke sini gitu ya. Jadi ini akan lumayan oke untuk diambil GBP NZD gitu ya. Daily posisi kita ada di sini ya. Di sini ada banyak ekor. Ini kemungkinan profit zone ya. Profit zone kita lumayan jauh ya. Teman bisa lihat kita punya banyak ekor di situ. Ini menandakan dia kayak martil di hammer. Ini kuat banget ya. Rally di masa lalunya kuat di tes. Tapi minimal kita punya ini, jadi kita punya profit zone yang cukup oke. Jadi in sake of latihan, saya akan entry di sini. Tapi kalau sekali lagi teman-teman bingung dengan ini, nanti kita akan bahas lebih detail di alumni ya. Saya boleh geser proximalnya ke dalam. Ya. Entry-nya saya nggak, distalnya saya nggak bisa nego, tapi proximalnya saya boleh nego. In sake of latihan saya akan entry di situ 20403, 20403 9, 20403
3. Saya ke GBP NZD, Forex ECN 2, GBP NZD, where are you GBP NZD? This one ya. GBP NZD, kita akan entry di 20403. 2,0403 ya. SL kita di 20487, 20488, 88 tambah 795. 20495 ini areanya luas banget teman-teman, 2,0495 ini terlalu luas. Jadi kalau teman-teman balance-nya kecil juga kayaknya tidak di ideal ngambil setup ini. Lihat. Ini 92 pips ya. 92 pips. TP2-nya saya akan ambil 1/3 aja biar gampang, biar cepat. Ini 1/3 kita, jadi saya akan entry di sini untuk GBP NZD. Structure wise oke ya, GBP NZD. Kita akan lanjutkan ke AUD/JPY. Tadi kayaknya ada yang nanyain AUD/JPY. Mas, GBP NZD boleh dikasih linknya, screenshot untuk dipelajarin. Alright. Wait a second. GBP NZD. GBP NZD, saya akan kasih ini aja. GBP NZD. Oke, GBP NZD. Saya akan enter, saya tadi enternya di sini sampai sini. Oke, total bisa di 60. 60 saya di sekitar situ ya. Jadi saya ganti-ganti 5560 itu gunanya untuk refine. Tadi siang saya udah barusan bahas seminar di grup. Jadi gunanya untuk refine di mana proximal dan distalnya kalau areanya lebar ya, bukan untuk nyari setup. Oke, jadi segini saya akan copy di sini. Saya akan pastekan di dalam chat. Silakan. Alright. AUD/JPY. Tadi ada yang nanya AUD/JPY, teman-teman. Oh, udah 1 jam ya ternyata, cepat sekali. AUD/Yen. AUD/Yen kita akan aktifkan auto UFO-nya. AUD/Yen kita lihat climate-nya confirm 2 dari 6, oke, 2 dari 6, oke. Oke, AUD/Yen kita aktifkan auto UFO-nya, kita akan clean. Ini tadi saya ngetes yen pakai Excel benar atau tidak gitu ya. AUD/Yen kita lihat teman-teman, pertama kita punya area UFO ini yang jelas tidak ada EMA 9-nya gitu ya. EMA 9-nya dekat-dekat distal, berarti ini jelas tidak oke. Area kedua yang kita punya adalah ini. Ini persis seperti AUD/USD, ingat ini correlated sama AUD/USD. Ini correlated sama AUD/USD, jadi hati-hati kalau teman-teman entry. Problem berikutnya adalah 89 kurang 6, oke ini valid ya. Areanya ini saya akan disable auto UFO-nya. Ini UFO berikutnya ada di sini. UFO di bawahnya ini ya. Saya akan kasih gini. Saya akan disable dulu auto UFO-nya biar gampang dilihat. Jadi area kita segini, teman-teman. Ini oke ya, posisinya oke karena teman-teman bisa masukkan ini ke dalam sini ya, buy JPY, AUD/JPY ini tadi kita lihat kita entry di 69082. Saya masukkan di sini 69,082. Selanjutnya untuk SL-nya 68898. 68898 di sini kita masukkan 68,898. Teman-teman langsung lihat di sini kita akan entry di 6910. SL-nya di 696884 ya. 6910 6884. Saya akan ke AUD/Yen. Ada nggak AUD/Yen di sini? Nggak ada. Oke, chart window. Kita akan buy 69,10. 68,84. 1/1. Buy di situ. Ini saya ambil 1/3, buy di situ. Oke.
Nah, teman-teman bisa masukkan EMA multiple time frame ya. Saya punya indikator EMA multiple time frame. Saya lupa taruh di mana. Saya masuk ke dispatch, predictive, relative SW, not this one. Trading. Nanti saya akan share ke teman-teman. Ini MTF EMA, saya tinggal copy. Saya masuk ke sini, file, open data folder, MKL5, MKL4, terus ke indikator. Saya klik, saya pastekan, gitu ya. Terus saya close ininya, terus saya ke sini, ke indikator, saya klik kanan, saya refresh. Nah, setelah saya refresh, sekarang saya udah punya EMA multiple time frame di sini. Saya tinggal klik sini, masukkan custom indikator. Mana MTFMA ya, saya klik MTFMA, common inputnya saya masukkan EMA-nya 9 gitu ya. Time frame-nya saya mau pakai daily gitu ya, karena ini H1, 1D. Metodenya eksponensial. Klik OK, magic, ini nggak akor ya, biasa kayak gitu indikator, suka nge-lag MT4. Kita tinggal klik sekali lagi, OK-in, nah sekarang benar ya. Nah ini EMA multiple time frame di MT4. Menarik. ODJ kenapa digabung Mas? Kan overlap. Digabung sama yang atas apa yang bawah? Pertanyaan dari Mas Peter. Terima kasih Mas ODJB Mas Pithong. Oke. ODJPY ini oke ya, valid ya. Saya nggak gabung sama atasnya. Kalau digabung sama atasnya terlalu lebar. Kalau sama bawahnya nggak perlu digabung karena ini 89. 89 dikurang 5 itu 89 dikurang 5 itu 84. 84 kita masih nggak overlapping ya. Oh, 84 overlapping ya. Oh, sorry teman-teman. Bener Anda Mas Peter. Saya salah hitung. Tak pikir ini tadi 81. 84 overlapping. Kalau overlapping jadi terlalu lebar. Sorry. Dirimu teliti. Thank you Mas Peter. Mantap bagi nanti Mas. Ya, saya nggak lihat. Tak pikir tadi 81. Ternyata kalau di ini overlap ya. Overlap. Oke, overlap. Berarti kita terlalu luas. Oke. Ya, kita overlap sampai ke bawah ya. Jadi kita nggak bisa enter ini. Karena kalau saya gabungin, ini semuanya akan gabung nih. Dari sini sampai ke sini ya. Udah jelas terlalu lebar ya Ocean. Kita delete saudara-saudara. Klik kanan, delete. Klik kanan, delete. Oke, Audien nggak valid ya. Thank you Mas Peter koreksinya. CADJPY. Ini Mas Henry nanya. Mas mau tanya, kalau untuk mencari possible entry yang lebih baik, apa boleh ganti-ganti edge time frame 55 ke 60? Jadi 55 ke 60 itu saya biasanya bukan pakai untuk nyari entry ya, Mas. Saya pakai 55 ke 60 itu bukan untuk nyari entry. Nah, tapi jangan-jangan di ODJP ya tadi enggak. Di 55. Kayak sama aja ya. Jadi saya ganti 55 ke 60 itu bukan untuk nyari entry biasanya. Tadi pakai 60 ya, kalau pakai 60 nggak valid, kalau pakai 55 valid ternyata. Tapi ini maksudnya monitor ya, teman-teman, ini hati-hati, ini monitor ya. Ini areanya dari sini ke sini gitu ya. Di 55 areanya seperti ini. Ini valid, tapi ini monitor ya, masih terlalu jauh. Masih jauh banget dan EMA-nya posisinya di sini. Teman-teman catat aja monitor di sini. Jadi basicnya teman-teman, defaultnya saya selalu pakai 55 untuk entry. Sekali lagi saya selalu pakai 55 untuk entry. Saya refine ke 60 kalau saya udah dapat setup terus saya pengen menggeser proximalnya atau distal, proximal atau distalnya saya baru akan ganti ke 60. CADJPY 1 jam 14 menit tidak terasa ya. CADJPY oke, nggak jelas. Time-nya sih confirm kayaknya. Kita tunggu Mas Climate keluar. Climate-nya tidak jelas ya, CADJPY, kita CHFJPY. CHFJPY kemarin kita ada setup di 377 ya, kalau nggak salah. CHFN climate-nya nggak jelas ya.
Kita kemarin ada entry di sini CHF yen. Kita kemarin ada entry di sini dan kita SL, teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingat kita entry di sini dan kita SL dengan disclaimer gitu ya. Kita punya ekor di sini. Kemarin kita in case of latihan kita ambil di sini. Disclaimer kita punya ekor ini yang lebih panjang dari ekor yang lain. Nah, kalau banyak ekor-ekor yang kayak gini lower quality gitu ya. Tapi kemarin kita entry karena latihan ya. Semuanya oke kok, kita punya EMA-nya oke. EMA-nya dekat-dekat proximal. Waktu harga masuk EMA-nya dekat-dekat proximal dan kita punya apa ya? Time climate yang confirm, tapi kita punya ekor yang panjang gitu, saya nggak entry ya. Biasanya saya nggak suka. Tapi ini kemarin saya entry. Ini saya entry dan SL. Saya ada SL di sini, CHF ya. Oke. Selanjutnya NZD-JPY. Jadi kalau saya ganti time frame dari Mas Hendrik untuk mencari proximal atau distal, nanti kita akan bahas di alumni itu. Agak advance soalnya. Sekarang kita bahas yang basic dulu, yang sesuai dengan rule yang disepakati sama prediktif gitu ya. Alright, NZD-JPY kita lihat climate-nya tidak confirm ya, climate-nya tidak confirm berarti kita nggak ada yang perlu kita lihat. Climate-nya nggak confirm, kita nggak perlu lihat. Audit CAD, tadi ada yang audit CHF kalau nggak salah nanya, Mas FCC ternyata ada setup buy di 240 dan 60 yang semuanya TP3. Mas CHF-JPY ternyata ada setup di 240 dan 60 yang semuanya TP3. Oke. CHF-JPY di 240. Buy. Gimana buy-nya di 240, Mas? Kita lihat 240. Yang Mas Sandi maksud. Oke. Mas Cek ternyata ada setup buy di 240 dan 60 yang semuanya TP3. Oke, saya nggak nemu. Atau mungkin maksudnya H4. Entry-nya H4. Kita lihat. Ini apa tadi? Ini audit CHF tadi. 240, 21. Oh, 60 tuh maksudnya 60, 80. Oke. Paham. Di time frame kecil ya. Mungkin buy ini, rally base rally ini mungkin yang dimaksud. Yang dimaksud kemarin dia entry di sini. Ya ini tadi pagi ini harusnya. Ini barusan gap tadi pagi ini, gap down ya. Ini tadi pagi. Jadi tadi pagi kalau teman-teman entry di sini ya, setupnya di sini. Climate-nya masih oke ya. Kalau di sini climate-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dari 6 ya, climate-nya oke. Kepanggil dan TP3 oke. Di 240 benar. Ada setup buy di 240. Jadi kalau yang tadi trading di time frame yang lebih rendah, profit di sini. Ini maksudnya Mas Sandi ya. Ya, itu Mas benar. CFJP di 60, saya nggak punya 60. Kalau 60 berarti di 8 menit. Ada yang entry di 8 menit. Saya tidak aliran 8 menit ya. 240 ini, oke, 21. Oh ya, ini kalau di 60 berarti saya harus ganti ininya. Kalau 60 saya nggak tahu entry-nya di mana. 60 entry-nya di mana? 60 entry-nya di mana? Kemungkinan besar Mas entry-nya di sini. Kalau Mas adalah aliran RBR only ya. 60-nya di sini ya. Nah, ini teman-teman buktikan bahwasanya time frame tinggi tidak lebih akurat atau tidak akurat ya. Cuman kalau time frame rendah saya nggak suka sama spread-nya, sama nggak suka sama minutes-nya. Kalau teman-teman oke dengan minutes-nya ya sah-sah aja. Oke, ya itu Mas benar ya. Alright, lanjut. Kita sekarang ke audit CAD. Audit CAD kita climate-nya udah jelas expired ya, udah jelas expired. Ini ada area di sini yang direspon. Ini kita nggak entry teman-teman karena climate-nya expired. Cuman supaya teman-teman tahu ini areanya valid ya. Kalau climate-nya tidak expired, ini karena climate-nya expired, jadi kita nggak ambil. Tapi ini areanya drop base rally clean ya, bawahnya clean.
terus EMA-nya ada di dalam, dan teman-teman lihat KISS di EMA dan dia running sekarang. Kita nggak entry. Audit CHF, tadi ada yang nanya audit CHS. Tadi pagi Mas jam 6. Alright. Audit CHF ini kemarin kita kenapa banyak banget coret-coretan. Audit CHF 4 dari 5 ya, confirm climate up gitu ya. Area ini kurang oke. Audit CHF clear rally base rally, ini belum kepanggil. Structure wise ini oke, strukturnya benar, rally base rally clean, rally base rally ada PLN-nya, jadi PLN itu ini Mas. Jadi PLN itu selama dia bikin higher high. Jadi PLN itu ini sebenarnya. PLN itu gini. Jadi ini PLN. Kalau turun kebalikannya. Nah, ini PLN ya. Ini oke, valid semuanya kecuali EMA-nya di sini yang monitor ketat Mas, EMA-nya. EMA-nya masih deket-deket ini, saya nggak mau. Saya mau EMA-nya agak naik dikit. EMA-nya sekitaran saya mau EMA-nya, saya pengen EMA-nya saya mau EMA-nya sekitar sini ya. Ini nggak oke. ODCHF ini ya. Tadi waktu Mas bikin, waktu Mas bikin EMA-nya di atas, waktu Mas bikin valid, tapi karena ini jauh banget Mas perlu monitor. Nggak ada yang salah dengan setupnya Mas. Ini siapa yang ngirim nih? Mas Hendrik Agung Gustiana ya. Oke, ODCHF sekarang kita perlu monitor karena posisinya tadi waktu harga drop sangat kencang, EMA-nya ikutan turun ya. Jadi be careful. AUD NZD, Mas GBP AUD 60. Oke, Mas Alit KC GBP AUD 60. Saya akan ketik di sini. GBP AUD. GBP AUD 60. Nanti ya, habis ini kita akan cek habis ini. AUD NZD. Oh, ini AUD NZD kemarin kita ada entry di sini ya. Yang kemarin saya bilang saya nggak entry karena nggak jelas. Ini udah hit TP2 ya. Ini kemarin ada siapa yang entry di audiens ini kemarin? Ini saya nggak ambil karena bukan makanan saya, tapi work ya. Ini teman-teman ngikutin setup bakunya prediktif juga bisa work. Cuman saya nggak nyaman dengan area seperti ini. Sekali lagi nggak nyaman bukan berarti nggak work. Ini kemarin kita udah bahas, dia bikin new high, teman-teman entry di sini rally, ini second touch-nya sekarang udah hit TP2 ya. Sudah 1/2. Jadi ini kalau teman-teman ingat setupnya, kemarin kita udah bahas ini waktu saya mundurin begini. Kita tunggu magic-magicnya. Oke, ini adalah areanya. Teman-teman bisa lihat ini area UFO-nya. Ini entry-nya, ini stop loss-nya ya. Jadi saya nggak entry kalau kayak gitu, drop base rally bukan makanan saya, tapi teman-teman sebaiknya tes dulu semua DBR dan RBD selama dia memenuhi kriteria. Memenuhi kriteria dalam artian teman lihat, ketika masuk EMA-nya di proximal, which is good ya, which is good. Saya nggak suka karena bukan makanan saya. Cuman secara struktur semuanya valid ya, teman-teman punya climate yang confirm, terus teman-teman punya area yang confirm. Salah klik. Area confirm, areanya adalah drop base rally atau rally base rally. Ini kalau udah nggak jelas gini saya nggak entry. Oke, kita lihat tadi pagi harga sempat gap down ke sini, hampir SL, terus dia rally. Up. Hit safety target dan hit TP2 sekarang. Ini kita masih lanjut dengan buy kita Euro USD. Teman-teman lihat Euro USD-nya. Saya ketik Euro USD. Jadi kalau teman-teman tadi ada aliran geser SL. Ya, dia tadi barusan ngerespon area ini gitu ya. Jadi barusan dia ngerespon area ini ya. Jadi dia turun, ngerespon area ini, terus dia continue down, ya. Kita lihat apakah dia hit TP atau tidak. Alright, AUD NZD, kita udah nggak ada setup lagi yang menarik. Sekarang posisinya, teman-teman bisa lihat, teman-teman punya UFO baru yang terbentuk di sini. Kalau teman-teman adalah aliran trailing stop, ingat kalau aliran trailing stop, boleh geser trailing stopnya di sini, 32.
32 dikurang 32 kurang 6 berarti 27, kurang 5 berarti 27 ya. Lalu saya geser SL-nya ke situ. Saya di sini di bawah UFO baru yang terbentuk gitu ya. Atau tadi ini sih ada UFO baru gitu ya. ODNCD, sekarang CAD-CHF, kita 3 pair terakhir sebelum saya akan buka yang ditanya teman-teman. Nggak kena TP2 mas, kurang 0,6 pip di MT4. Tidak kena TP2. CAD-CHF valid nggak mas? Oke, CAD-CHF ini area yang menarik tadi ya, kita udah bahas. Ini CAD-CHF ini area yang menarik. Oke, CAD-CHF. Sekarang EMA-nya ada di sini. Alright. Saya akan mundurin dikit. Boom. Ini tadi siang kayaknya saya webinar bareng teman-teman alumni gitu ya, CAD-CHF. Kita punya area di sini. Ini tadi saya bahas, saya pasang entry di sini. Tapi saya tidak pasang di sini areanya. Ini areanya kan segini, teman-teman bisa lihat. Areanya segini. Dan ini overlapping ya. Kalau saya kurangin 19 dikurang 5. 19 kurang 5 itu 14, yang 14 jatuh di sini, jadi ini terlalu lebar ya. Kalau teman-teman baru di ini dan teman-teman ngikutin rule, berarti ini terlalu lebar ya, terlalu lebar areanya, karena dia overlapping sampai ke bawah. Jadi bagi teman-teman alumni, teman-teman ada yang diizinkan ngambil setup ini, walaupun overlapping ya, dia boleh mengabaikan overlappingnya, dan dia boleh menciutkan entry-nya gitu ya. Saya akan, mana nih? Saya akan bunuh UFO-nya dulu. Nah, saya tadi entry di sini, teman-teman. Saya akan ambil lain, saya akan ngambil segini, saya ambil lebih dekat. Saya ngambil dari sini ke sini. Dan mengabaikan overlapping-nya gitu ya. Padahal harusnya ini rally base gitu ya. Dan kita play sekarang. Secara struktur oke, ketika harga masuk ke area, EMA-nya di dalamnya, tidak di luar UFO, nggak ada yang salah. Kalau teman-teman tadi ada yang entry di sini, saya juga lagi kepanggil ini, saya nggak cancel soalnya tadi. Jadi posisi saya ke field ini, saya sekarang punya buy CAD-CHF lagi running. Saya punya buy CAD-CHF lagi running. Kalau teman-teman yang baru di Survival to Mastery, teman-teman sebaiknya tidak ambil, karena posisinya area ini adalah overlapping satu dengan yang lain. Di area ini overlapping kayak gini, jadi teman-teman harus combine semua UFO ini jadi UFO yang terlalu besar. Jadi nggak entry. Saya pribadi ada entry di sini teman-teman dengan SL saya di situ. Jadi ini entry pribadi saya. Nanti detailnya kita bahas di alumni ya. Saya entry di sini. Ini. Kenapa saya berani entry ya? Karena ini resiko yang saya siap bayar ya. Saya siap bayar resikonya karena structure wise oke. Ya. Jadi karena strukturnya oke, saya mau ambil tadi. Jadi ini climate-nya confirm, segala macamnya confirm, semuanya oke. Dan posisinya adalah saya punya PLN ya. Penggemar PLN mania, teman-teman bisa lihat ini. Jadi PLN, jadi ini oke. Jadi saya entry tadi di sini. Dan let's see what happen gitu ya. Saya entry dengan stop loss di 196, 19 kurang 5 di 14 berarti. Ya, stop loss saya di situ. Oke, ini saya entry di sini. CAD-CHF. Saya gabung semua jadi 60 pips. 60 pips kelebaran ya. CAD-CHF saya cek tadi siang nggak overlapping. Overlapping harusnya, Mas. 6914. 14 overlapping karena ini ada area UFO-nya nih. Si 55 ini ada UFO-nya nih. Ini rally base ini jelas area UFO, jadi harusnya overlapping. Kalau saya aktifin UFO-nya ini overlapping. Boom. Come on. Ya, overlapping ya, confirm overlapping. Sekarang kita ke NZD-CAD. NZD-CAD biasanya keriting. Jadi CAD ini, teman-teman ini white space ya. Kalau teman-teman lihat area kayak gini, speknya teman-teman lupakan ya. Kalau lihat candle bolak-balik kayak gini, ternyata sudah bikin berkali-kali. Speknya teman-teman lupakan apapun yang ada di sini nih. Ini namanya white space.
Kalau ada kayak gini dilupakan aja. Harganya bolak-balik kayak gini nih udah semuanya lower probability. Nanti kita akan bahas white space setelah teman-teman lulus ya. Saya akan sampai Jumat besok. Saya akan tetap ngikutin rule. Nah, setelah Jumat teman-teman akan masuk ke dunia yang sedikit berbeda gitu ya. Walaupun kalau teman-teman entry di sini sah-sah aja, tapi ini areanya juga lebar ya. Ini ada area yang lebar banget dan overlapping gitu ya. Overlapping each other, jadi nggak asik juga untuk entry. Tapi kalau kayak gini saya nggak akan entry, ini white space. Pokoknya kalau teman-teman lihat area yang sebelah kirinya nggak clean terlalu banyak candle, area sebelah kirinya terlalu banyak candle berarti nggak oke. Menjadi CHF. Ini saya di CHF, ini ada area di sini, ada yang entry. Jadi CHF, climate-nya confirm ya, climate-nya confirm. Climate-nya confirm, kita punya area di sini tadi harusnya. Drop base rally ini. Tidak begitu asik karena EMA-nya dekat-dekat distal. Tapi valid karena dia di dalam ya. Jadi ada setup yang valid, ada setup yang saya nyaman. Jadi kalau yang saya nyaman sama rally base rally dan EMA-nya dekat-dekat proximal. Tapi sebenarnya selamanya EMA-nya di dalam area itu valid. Ini areanya, teman-teman. Oke. Areanya ini ya. Ini areanya. Kalau ada yang entry NZD CHF, silahkan komen kalau entry. Area bawahnya, Mas. Bawahnya ini rally base rally. Bawahnya nggak oke. Bawahnya kan nggak ada EMA-nya. Kita mau area plus EMA. Teman-teman lihat ketika harga masuk. Oke, ketika harga masuk EMA-nya di dalam, jadi consider valid ya. Ketika harga masuk EMA-nya di dalam, jadi valid ya. Sekali lagi ini valid. Kalau teman-teman ada yang entry di NZD CHF, harusnya entry-nya di situ. Stop loss-nya berapa itu? 93 kurang 8. 93 kurang 5, 88. 5888 ya. 88, 93 kurang 5, 88. Entry-nya di 075, 08, berarti 10 ya. Jadi teman-teman entry-nya di situ. Entry-nya di sini, stop loss-nya di sini. Oke, ini NZD CHF sudah pair terakhir ya. Jadi tiap malam teman-teman live trading 28 pair sama saya gitu ya. Jadi drop base rally valid teman-teman, drop base rally literally valid, totally valid ya. Drop base rally valid dan EMA-nya di dalam valid. Tapi bukan makanan saya nggak nyaman dengan drop base rally dan EMA dekat-dekat distal. Sekali lagi, tapi ini semuanya valid. Kalau teman-teman ada yang entry di sini, totally sah, nggak ada yang salah. Oke. Oke, terakhir tadi ada pertanyaan apa sebelum saya cek GBP AUD 60 ya. Habis ini kita send out. Teman-teman siapin pertanyaan. Besok kalau ada pertanyaan disiapin di post besok ketika kita live besoknya gitu ya. GBP AUD 60. Oke, 60 ada area yang oke, 60 valid. Kalau teman-teman entry di 60, area ini valid ya. Ini PLN ya, kita punya PLN di sini, jadi oke, di 60 ini valid areanya. Areanya dari sini ke sini gitu ya. Nah, tapi kalau saya, siapa yang tadi nanya GBP AUD 60? Ajarin cara bikin di TradingView jadi GMT4 nanti aku thanks untuk malam ini. Maaf maksudnya. Ajarin TradingView jadi GMT4. Mas Alit KC ya. Mas Alit KC, saya akan ini valid ya. Jadi oke, ini oke, areanya oke, ini valid dari sini. Entry-nya SL-nya 38 39 tambah 7 46. 39 tambah 7 46. Areanya segitu, tapi teman-teman lihat kalau saya pribadi saya akan careful sama ini ya. Jadi saya mungkin SL-nya akan sedikit lebih ke atas. Saya akan hati-hati sama ini gitu ya. Jadi mungkin SL-nya akan sedikit ke atasnya lagi. Nah ini aja. Pesannya cuma ini. Be careful sama ini. Nanti teman-teman pelan-pelan akan belajar yang kayak gitu-gitu. Di awal teman-teman nggak apa-apa. Teman-teman ngambil drop base drop ini, which is totally sah. Ini valid ya. Namanya ada di sini, monitor. Ini valid. SL-nya di sini standarnya, tapi teman-teman please watch out ini karena ini drop base drop quick retest gitu ya. Jadi ini drop base drop quick retest, jadi sebenarnya
area originalnya adalah ini yang atas, jadi teman-teman sebaiknya SL-nya sampai ke sini. Oke, itu aja dari saya, teman-teman. Audit CHF 62830. Lagi sedikit tidak fit. Makanya tidak segalak biasanya. Oh, indikator EMA multi time frame nanti saya share ya, teman-teman. Indikator EMA multi time frame-nya nanti saya share. Oke, ini 62830. Ya, 62830 benar Mas ini, area ini. Monitor ya. Di monitor. 62830 di monitor. Kita udah bilang tadi monitor. Monitor EMA-nya. Kalau EMA-nya naik, ini jadi valid ya. Kalau EMA-nya naik, ini valid. Ini pun sekarang valid EMA-nya di dalam, tapi saya nggak nyaman. Saya mau lihat EMA-nya agak naik dikit. Jadi mungkin ini harganya perlu, mana ini, dia perlu agak sedikit naik gitu. Nanti EMA-nya ikutan naik, baru kita akan entry di situ. Oke, teman-teman, semuanya thank you buat malam ini. Sampai ketemu di live berikutnya. See you on another live.